panjang, saya menyikapinya dengan baik. Saya mencoba membuat pelajaran ini sedikit lebih dinamis, ya. Sedikit lebih dinamis, saya buat sedemikian rupa sehingga itu akan lebih mempertajam pemahaman kita tentang pelajaran mengenal Yesus lebih dekat setiap Selasa malam. Dan tadi saya mendapatkan beberapa WA yang isinya adalah, Pak Pendeta, bolehkah direkam katanya. Karena kami yang di Indonesia Timur itu sudah jam 9. Jadi jangan sampai kami ketiduran katanya ketika mendengar, karena perbedaannya 2 jam. Jadi Ambon dengan Papua itu meminta supaya direkam. Saya katakan nanti saya sampaikan kepada tim supaya bisa direkam dan bisa diputar ulang dan dikirim kepada mereka yang di Indonesia Timur. Tapi mereka berusaha untuk mengikutinya. Karena kalau kita durasi waktu 1,5 jam, maka di Indonesia Timur bila mana selesai mereka sudah 10:30. Sudah cukup malam ya. Baik, itu masukan saja. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan satu tema, dengan satu judul, pahala karunia. Apa yang kita akan pelajari? Mari kita lihat slide berikut ini. Bolehkah saya diizinkan untuk membuka slide? Sudah ya? Belum bisa. Host disable participant screen sharing. Sudah, Pendeta. Sudah ya? Coba sebentar ya. Oke, ya, terima kasih. Baru terbuka. Baik, apakah sudah terlihat di Anda punya layar kaca? Sudah jelas, Sudah jelas ya? Baik, terima kasih banyak. Saya mulai dengan satu ungkapan atau satu slogan yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Bunyinya adalah kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang suka seperti ini? Enak sekali itu ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Waduh, sepertinya hidup yang menyenangkan. Mari kita lihat ilustrasi ataupun pengalaman nyata sebagai sebuah ilustrasi pengantar firman Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah kisah nyata yang diangkat dari cerita seorang pendeta di Amerika yang bernama Dr. Russell H. Conwell. Kita sebut saja pendeta Conwell ya. Satu kali ketika hari Minggu sudah tiba, pendeta Russell melihat ada seorang anak gadis kecil yang sedang berdiri dengan terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Dia melihat anak kecil perempuan ini menangis oleh karena anak perempuan ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam gereja. Alasannya hanya satu, karena gereja yang tidak terlalu besar itu sudah penuh. Lalu pendeta itu mendekatinya dan dia berkata, "Siapa namamu?" Lalu gadis kecil itu berkata, "Nama saya Paula. Saya tidak dapat masuk ke gereja dan pergi ke sekolah minggu." Sangat ironis ya. Seorang anak kecil ingin pergi ke sekolah minggu, ingin pergi ke sekolah Sabat, tetapi ditolak oleh karena tempat atau gereja sudah penuh. Dengan lembut, pendeta Russell mengajak
gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu, tempat di mana anak-anak belajar tentang Yesus Kristus. Sepulangnya dari gereja, Paula yang masih kecil itu bisa berpikir bagaimana dia pergi ke gereja tapi ditolak, disuruh pulang oleh karena alasan gereja penuh. Sampai-sampai sebelum tidur di malam itu, Paula sempat berpikir kalau ada teman-teman yang sebaya lainnya yang juga ditolak untuk tidak bisa masuk ke sekolah minggu. Hari berganti hari, lewat 2 tahun, Paula gadis yang kecil itu bertumbuh besar, walaupun tetap terhitung sebagai anak-anak. Sayangnya, Paula tinggal di satu daerah yang kumuh, tidak baik. Paula meninggal dunia. Orang tua daripada Paula meminta tolong kepada pendeta Russell yang baik hati itu untuk menolong membuat satu prosesi pemakaman yang sederhana sehingga anaknya dapat dimakamkan dengan layak. Setelah pemakaman itu selesai, mereka pergi ke ruang tidur Paula. Dan mereka mendapati ada sebuah dompet usang yang sudah kumal dan kotor yang Paula temukan di tempat sampah. Oleh karena Paula dengan keluarga tinggal tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Dompet ini dipastikan adalah dompet Paula. Betapa kagetnya mereka oleh karena di dalam dompet Paula yang sobek-sobek itu ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secarik kertas yang ditulis dengan tangan seorang anak kecil. Bapak Ibu bisa lihat 57 sen itu tidak seberapa Bapak Ibu, jumlahnya sangat kecil. Tetapi lihat kalimat yang ditulis oleh Paula. Uang ini untuk membangun gereja kecil supaya teman-teman bisa ke sekolah minggu. Kok saya mau nangis ya? Saya ulangi. Uang ini untuk membangun gereja kecil supaya teman-teman bisa ke sekolah minggu. Saudara tahu apa yang terjadi? Pendeta Russell, dia menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mempunyai pemikiran yang hebat seperti orang yang berpendidikan tinggi, seperti seorang yang sudah dewasa rohani. Dengan menghapus air matanya, Pendeta Russell bergumam dalam hatinya, saya harus berbuat sesuatu. Dengan berbekal dompet tua yang berisi 57 sen itu dan catatan tangan Paula, Pendeta Russell memotivasi para pengurus dan jemaat gereja untuk meneruskan niat yang suci itu. Tidak, Pendeta Russell menjadi motor pembangunan gereja, dan berita ini didengar oleh sebuah perusahaan koran di Amerika, dan perusahaan koran ini dengan ikhlas menyebarkan berita pembangunan gereja itu ke segala penjuru daerah di Amerika. Sampai kabar itu tiba pada seorang donatur yang baik hati dan memberikan tanahnya yang cukup luas hanya dengan seharga 57 sen. Saudara, kebaikan dari hati akan kena ke hati juga. Pembangunan gereja dimulai dan mereka membuat satu slogan, satu moto, God can do anything. Selama 5 tahun, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 57 sen Paula
di dompet yang sobek-sobek itu menjadi 250.000 dolar, atau bila mana kita buat dalam rupiah menjadi 3.750.000.000 rupiah. Itu angka yang fantastis, itu angka yang besar, dari hati kena ke hati. Paula sudah memulai dengan kedermawanan hati. Paula sudah memulai dengan keikhlasan hati yang begitu dalam. Sekalipun dia tidak pernah melihat hasil kedermawanan hatinya, tetapi luar biasa. Bila mana sekarang Bapak Ibu pergi ke Philadelphia, Amerika Serikat, maka Bapak Ibu akan mendapati Temple Baptist Church dengan tempat duduk untuk 3.300 orang. Siapa yang memulai? Seorang anak gadis kecil yang bernama Paula yang menyimpan uangnya 57 sen. Terbangunlah sebuah gereja untuk 3.300 orang. Tidak ada alasan untuk menolak orang pergi masuk menyembah Tuhan dalam gereja. Kedermawanan hati adalah karunia Tuhan yang bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Paula, Bapak Ibu, yang di sebelah kanan, dan yang di bawah itulah pendeta Dr. Russell H. Conwell. Mereka berdua menjadi motor terhadap pembangunan gereja. Tetapi Bapak Ibu tahu, yang terbesar bukanlah 3,750 miliar, tetapi besarnya hati mereka dalam memberi kepada Tuhan. Yesus pernah memberikan pelajaran yang sangat bagus kepada banyak orang pada masa itu. Kita akan mempelajarinya dari Matius 19 ayat 16 sampai 30. Judulnya adalah Orang Muda yang Kaya. Judul daripada perikop itu. Baik, mari kita masuk lebih dalam. Bolehkah seseorang membaca Matius 19 ayat 1 dan 2? Setelah Yesus dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Bapak Ibu boleh lihat peta yang di sebelah kiri. Provinsi Galilea itu ada di utara, lalu provinsi Yudea ada di sebelah selatan, yang dipisahkan oleh sungai Yordan. Maka Yesus berjalan dari Galilea ke Yudea. Saya tidak sempat mencari tahu berapa jauh itu dari provinsi Galilea ke Yudea, tetapi yang pasti ketika Yesus berjalan menuju ke Yudea, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Selain menyembuhkan banyak orang sakit, Yesus juga memberikan pengajaran tentang keberadaan perkawinan kepada orang Farisi. Bagaimana nanti dengan manusia di sorga? Apakah ada kawin-mawin? Itulah inti daripada pelajaran yang Yesus berikan. Dan Yesus juga memberkati anak-anak. Ketika murid-muridnya melarang anak-anak itu datang, Yesus katakan, jangan pernah larang mereka datang kepadaku, karena seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, peristiwa Yesus melarang anak-anak datang kepada Yesus merupakan pengalaman yang diulangi oleh diakon-diakones, pemimpin agama kepada gadis kecil yang bernama Paula. Maaf, gereja sudah penuh, pulang saja. Dia ingin bertemu Yesus.
tetapi Tuhan memakai Paula menjadi berkat bagi pekerjaan sorgawi. Dan yang terakhir, Yesus berdiskusi dengan seorang anak muda yang kaya raya. Ayat 16-30, inilah cerita yang lengkap tentang pelajaran pahala karunia pada malam hari ini. Setelah Yesus memberkati anak-anak, datanglah seorang anak muda yang kaya. Anak muda ini sangat tertarik kepada Yesus. Yesus melihat bahwa anak muda ini datang dengan satu tujuan yang murni, di mana anak muda ini ingin belajar dari Yesus tentang arti sebuah kehidupan. Dia langsung memulai dengan satu pertanyaan yang tajam. Pertanyaan apa itu? Bolehkah dibaca ayat 16? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan itu mempunyai kualitas yang sangat bagus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Walaupun kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi pertanyaan ini dilihat oleh Yesus sebagai sebuah jalan terbuka untuk Yesus menyampaikan kabar kebenaran yang sejujurnya. Ketika Yesus melihat anak muda ini, hatinya terpaut dengan kerinduan yang baik. Yesus menyambut anak muda itu dengan hati yang terbuka. Yesus mempunyai harapan agar anak muda ini menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus sebagai pemberi hidup dan keselamatan. Dan semua ini terlihat dengan jelas dalam respon yang Yesus berikan pada ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Perhatikan baik-baik anak kalimat terakhir. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, kalau engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, kalau engkau ingin mendapatkan yang namanya keselamatan dan tidak tinggal dalam dosa, turutilah segala perintah Allah. Bapak Ibu, Yesus adalah pribadi yang merupakan sumber hikmat. Pernyataan turutilah segala perintah Allah membuka pemikiran daripada orang muda yang kaya itu. Perhatikan baik-baik. Yesus selalu membuat sebuah kejutan dengan pernyataan atau pertanyaan yang tanpa disadari mengarahkan lawan bicaranya kepada keselamatan. Lihat ayat 18 dan 19. Betapa luar biasanya Yesus ketika dia mengarahkan seseorang. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah kamu seperti dirimu sendiri." Yesus langsung menjawab pertanyaan daripada anak muda yang ingin tahu itu. Dan Yesus langsung mengambil sebuah aplikasi kehidupan. Tegas Yesus menyatakan bahwa hukum vertikal 1-4 itulah bagian pertama dari 10 hukum, tidak dapat terlepas dari hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Seluruh hukum itu adalah satu kesatuan dan mempunyai relasi yang kuat. Bila mana saya menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti, mencintai Tuhan akan terlihat dengan jelas dalam aplikasi kehidupan dengan sesama manusia. Bagaimana Anda dan saya berkata dengan mulut ini, saya cinta Tuhan, tetapi melukai hati seseorang.
Itu nonsen Bapak Ibu. Itu omong kosong. Kita adalah pembohong besar. Saya cinta Tuhan, tapi kita lukai hati orang. Itu omong kosong. Tidak mungkin. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai juga manusia. Walaupun proses sedang berlangsung. Dalam arti kita ingin menjadi seperti Kristus. Tuhan sangat mengetahui pergumulan kita. Tetapi grafiknya harus naik, bukan grafiknya turun. Matius 19 ayat 20. Inilah respon daripada anak muda yang kaya itu. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi dengan kata lain, betul-betul anak muda yang kaya ini mencoba untuk melakukan semampu yang dia bisa kerjakan. Jangan berbohong, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, hormatilah ayah dan ibumu. Dengan tegas dia katakan, semua sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Ada dua pemahaman yang didapat Bapak Ibu. Ketika anak muda ini berkata, apalagi yang masih kurang. Yang pertama, anak muda ini meyakini bahwa dirinya benar-benar sudah melakukan 100% hukum horizontal itu. Yang kedua, dia mau mencoba Yesus untuk Yesus dapat menunjukkan kekurangannya. Bapak Ibu, Yesus melihat dengan jelas bahwa perkataan orang muda itu sebagian benar adanya. Saya ulangi, sebagian benar, tidak 100%. Kenapa demikian? Orang muda itu sedang berjuang dengan kesungguhan memenuhi hukum horizontal. Orang muda ini meyakini penurutan kepada hukum horizontal itu sudah benar. Tidak ada tabiat yang salah dalam penurutan hukum tersebut. Inilah yang dimaksud dengan setengah benar. Namun sayang, Yesus melihat semua itu hanya sebatas lahiriah dan belum menyentuh dasar hati yang paling terdalam. Dengan kata lain, Yesus melihat yang dilakukan oleh orang muda itu hanya show off belaka. Hanya sekedar pertunjukan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Dan Yesus melihat yang dilakukan orang muda ini bukan dari hati yang setulusnya. Bukan seperti Paula yang menyisihkan 75 sen itu dari seluruh kehidupan yang dia miliki. Ketika dia tidak berzina, ada motif di dalamnya. Ketika dia tidak berbohong, ada sesuatu yang dia harapkan dari orang lain. Karena ketika Yesus berkata, apa yang dilakukan tangan kirimu atau tangan kananmu, jangan pernah dilakukan oleh, jangan pernah diketahui oleh tangan kirimu. Artinya hanya Bapa di sorga yang mengetahui dan membalasnya. Jadi yang dilakukan oleh orang muda ini hanya sebuah tampilan lahiriah untuk mendapat pujian. Itu hanya show off belaka. Dan Yesus katakan, orang seperti itu sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Pujian dari orang, bukan pujian dari Tuhan. Sekalipun Paula meninggal dunia, lihatlah pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik melalui dirinya. Karena Paula memberikan dari hatinya yang paling terdalam. Sekarang waktunya Yesus menyatakan keselamatan dan membuka hati orang muda itu
untuk menuruti hukum yang sebenarnya, dan bukan hanya formalitas, dan bukan hanya lahiriah, hanya show off, tetapi keluar dari hati yang paling terdalam. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Bapak Ibu lihat, setengah benar itu benar adanya. Ya, Yesus katakan, engkau sudah melakukan itu, tapi sayangnya hanya lahiriah. Kalau engkau benar-benar melakukan itu dari hatimu, buktikan sekarang. Apa buktinya? Pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. And next, datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat itu Bapak Ibu. Yesus menyatakan sebuah kebenaran. Yesus langsung menghujam hati daripada orang muda itu. Yesus melihat jauh ke dalam hati, sementara Anda dan saya hanya melihat kebaikan lahiriah seseorang. Untuk Yesus, harta bukanlah materi yang kita miliki, namun hati yang berbelas kasihan. Yesus adalah harta yang terindah karena hatinya berbelas kasihan kepada semua orang berdosa. Yesus berkata, benar, engkau sudah menuruti seluruh perintah itu, seluruh hukum Allah yang bersifat vertikal, yang terlihat dalam tata laksana horizontal. Tetapi sayang beribu sayang, itu tidak keluar dari hatimu yang paling dalam. Yesus mau agar orang muda ini seperti dirinya sebagai pemilik dunia dan isinya. Ingatlah selalu Bapak Ibu, Yesus menitipkan harta materi melalui hati yang dermawan, yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, lihat gambar berikut ini. Ini adalah analogi gelas kosong. Lihat kalimat yang ada di sebelah kiri. Itu dalam bahasa Inggris, saya bacakan. If you want to become full, let yourself be empty. Lihat Bapak Ibu, itu kalimat yang sangat dalam. Jika engkau ingin menjadi penuh, biarkan dirimu kosong. Saya ulangi, jika engkau ingin menjadi penuh, biarkan dirimu kosong. Ini yang Yesus maksudkan tadi. Kalau engkau ingin selamat, ingin mempunyai hidup kekal, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Maka engkau akan menerima segalanya. Di satu sisi, Yesus benar-benar ingin memberikan pelajaran, jual harta itu. Di satu sisi. Namun di sisi yang lain, Yesus tidak berbicara semata-mata hanya tentang materi. Karena buat Yesus, materi yang paling berharga adalah hati yang dermawan, hati yang berbelas kasihan, hati yang mudah untuk menolong. Karena terlalu mudah untuk Yesus mengisi gelas yang kosong. Bapak Ibu mengisi gelas yang kosong ketika Bapak Ibu haus. Ketika Anda dan saya haus. Ketika gelas itu penuh, kita minum airnya. Gelas itu menjadi kosong kembali. Ketika gelas itu kosong,
maka akan diisi kembali. Ini adalah analogi gelas kosong yang sangat bagus. Kosongkan gelasmu saat menerima sesuatu, dan kalaupun masih ada yang tersisa, pastikan bahwa itu adalah kedermawanan hati. Kedermawanan hati adalah suatu karunia dari Tuhan yang bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, bisa dilatih, sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu pernah melihat di TV bagaimana Ibu Puan Maharani membagikan kaos tetapi mukanya mutung. Itu jelas Bapak Ibu di televisi. Saya sempat melihatnya dan netizen memberikan komentar. Ibu Puan Maharani kalau memberi itu mukanya senyum, bukan mutung. Itulah sebabnya Yesus berkata, lebih baik memberi daripada menerima, karena memberi adalah sebuah sukacita. Kita lebih senang memberi Bapak Ibu daripada menerima. Menerima juga senang, tetapi bandingkan antara sukacita memberi dan menerima. Ketika Anda dan saya memberi, sudut bibir ini akan tertarik dengan lebar. Hati ini bersukacita melihat ucapan terima kasih dari orang yang menerimanya. Tapi tentu kita lakukan itu bukan dengan show off. Kita lakukan diam-diam. Biarkan Bapa di sorga yang tidak terlihat yang membalasnya Pak kepada Pendeta. kita. Kenapa? Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Waduh, ada gangguan ya. Oke, apakah terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Jelas, jelas, Pendeta. Oke, ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana respon orang muda itu ketika dia mendengar pernyataan Yesus, pergi jualah hartamu, kemudian ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Benarlah perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ketika Anda keluar pagi-pagi, siang, atau sore, lupa mengunci pintu rumah, Anda akan gelagapan di jalan. Aduh, lupa kunci pintu. Anda ingat kulkas, Anda ingat... Saya ingat motor, saya ingat laptop, saya ingat uang yang ditaruh di bawah kasur. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus berbicara dua hal. Satu, betul-betul dia berbicara tentang materi yang Tuhan titipkan. Dan kedua, Yesus sedang berbicara kepada hati kita yang adalah harta Tuhan yang paling besar. Yesus mengharapkan agar harta hati kita diisi dengan kedermawanan. Dan kedermawanan itu adalah karunia yang dilatih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah selalu, gelas kosong pasti diisi. Ketika Anda melihat gelas itu terisi penuh, Anda tidak akan pernah mengucurkan air ke dalamnya. Karena ketika air itu mengucur ke dalam gelas, air itu tumpah, maka dari satu sisi kita akan katakan mubazir. Betul? Jangan buang-buang air. Yang sebenarnya dari sisi yang lain, itu juga bisa menjadi berkat. Tapi konteksnya bukan itu. Tuhan ingin kita menjadi sempurna
dengan cara mengosongkan gelas hati kita, maka Tuhan sendiri yang akan mengisinya dengan penuh. Percayalah Bapak Ibu, percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika kepemilikan kita yang adalah titipan Tuhan itu kosong, mintalah, Tuhan akan memberikannya kembali jauh lebih besar dengan takaran gelas yang lebih besar. Karena Tuhan berkata, siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Yang terakhir, Matius 19 ayat 23 dan 24. Yesus memberikan sebuah kesimpulan dari pengalaman yang baru saja dialaminya kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya ke dalam kerajaan Allah." Penekanan Yesus bukan soal kaya dalam arti punya rumah 10, mobil 15, ada emas berkilo-kilo di bank. Penekanan Yesus bukan itu. Penekanan Yesus adalah tentang roh memberi. Itu adalah kekayaan yang terbesar yang Yesus harapkan dari setiap anak-anaknya. Itulah kedermawanan. Itulah roh memberi yang adalah sifat sorga. Ini juga bukan soal berapa banyak memberi, Bapak Ibu. Maaf. Ini bukan soal berapa banyak memberi, tetapi ini adalah soal karunia, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Sebagai penutup, tolong dibaca Amsal 3 ayat 28. Amsal 3 ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan Baik, terima kasih. diminta ada padamu. Terima kasih. Raja Salomo memberikan satu pengalaman hidupnya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Malam hari ini, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa roh memberi, roh kedermawanan adalah harta yang paling besar yang Tuhan inginkan dari kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin.